Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Kembali lagi dengan saya Dalmi Iskandar Sultani dalam channel pendidikan. Pada pagi hari ini kita akan membahas seputar jurnal dan skripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang masih kita rasakan sekarang ini. Salawat dan salam senantiasa terucap dari lisan kita. Allahumma sholli ala Muhammad, yang insya Allah syafaatnya kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Amin insya Allah. Sahabat semua, tugas akhir penulisan skripsi itu menjadi tanggung jawab wajib setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studinya pada semester akhir. Penulisan tugas akhir itu memerlukan tenaga, pikiran, serta waktu, tentunya dengan kemauan dan biaya yang kita keluarkan. Bagi kita yang terkesan santai, lalai, lengah, dan malas-malasan, tentunya akan sulit mengerjakannya. Tapi bagi yang rajin, semangat, memiliki target dan tujuan, itu akan terasa mudah dan akan tetap terus konsisten dalam mengerjakannya. Malah terkadang mahasiswa itu yang terlalu semangat, terlalu rajin mengerjakannya, menulis, kemudian bimbingan, apa yang dikasih masukan, dicoret, langsung diperbaiki. Terkadang malah lebih semangat mahasiswanya ketimbang dosennya yang membimbing. Itu bagus sebenarnya. Namun yang perlu kita ketahui adalah belakangan ini skripsi atau penelitian yang dilakukan itu diharuskan untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah. Ada sebagai syarat untuk sidang skripsi, ada sebagai syarat untuk mengambil ijazah. Di kampus kita ini tahun belakangan ini sudah dimulai hal-hal yang seperti itu. Namun untuk sidang skripsi itu awalnya hanya dibutuhkan template saja, draft artikel saja, atau loanya saja. Bagi yang bisa publish sebelum mendaftar sidang itu jauh lebih baik. Namun yang jadi masalah adalah penerbitan jurnal itu membutuhkan biaya, bergantung pada jurnal yang dituju. Misalnya jurnal biasa ber-ISBN atau ISSN, atau jurnal nasional terindeks Sinta 6, 5, 4, 3, 2, atau 1. Pada kampus yang lain memang jika mahasiswa itu berhasil menerbitkan artikel pada jurnal nasional terindeks Sinta 2, dia bebas ujian skripsi. Dan itu memang sudah berlaku. Dan itu baik tentunya, memacu mahasiswa untuk menulis dan menerbitkan artikelnya. Namun di sisi lain, penerbitan artikel pada jurnal ilmiah itu tidak bisa cepat. Ada prosesnya, proses revisi. Kadang revisinya berulang kali kalau artikel itu belum memenuhi syarat dan ketentuan dari pengelola jurnal. Lama atau cepatnya terbit itu bergantung pada kualitas jurnal yang dituju. Misalnya jurnal nasional biasa, itu mungkin agak mudah dan cepat. Tapi ya secepat-cepatnya butuh juga sebulan atau 2 bulan, atau menunggu 3 bulan. Jurnal terindeks Sinta 6, 5, atau 4. Nah, itu juga butuh waktu. Apa yang direvisi, maka kita revisi kembali. Sinta 3 itu sulit, semakin sulit karena persaingan ketat
Sinta 2 juga lebih sulit lagi. Selain itu, tarifnya berbeda-beda. Sebenarnya pengelola jurnal mengeluarkan tarif yang biasa, yang bisa dijangkau, tidak terlalu mahal sebagai biaya administrasi. Yang menjadikannya mahal adalah jika kita minta tolong kepada kawan, kepada orang untuk membantu menerbitkan jurnal itu. Ya jelas dia meminta upah atau tidak memintanya, kita sendiri yang berinisiatif. Sehingga banyak kita dengar sekarang, mau menerbitkan jurnal Sinta 3 berapa? Sekian. Mau menerbitkan jurnal Sinta 2 berapa? Sekian. Berapa lama Sinta 2 baru terbit? 6 bulan sampai 12 bulan. Itu kan sesuatu yang harus dihindarkan bagi kita mahasiswa. Maksudnya begini, jika memang penerbitan artikel pada jurnal ilmiah dari penelitian skripsi itu sebagai syarat untuk sidang atau syarat mengambil ijazah, kita lihat dulu kapan jadwal wisudanya. Kita ketahui dulu jadwal wisudanya. Misalnya wisuda di bulan Agustus, sekarang ini sudah di bulan Juni, sementara skripsi belum di ACC. Nah, skripsi kita belum di ACC, wisuda bulan Agustus. Lalu kemudian kita ingin menerbitkan artikel kita pada jurnal ilmiah. Nah, kalau jurnal ilmiah tidak terindeks Sinta, mungkin bisa cepat terbitnya. Kalau jurnalnya terindeks Sinta, itu yang butuh waktu untuk terbit, begitu biasanya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah bukan jurnal yang dituju saja yang harus dijadikan prioritas, tapi kepentingan kita. Kalau kita sudah berhasil menulis tugas skripsi dan sudah di-ACC oleh dosen pembimbing kita, lalu kemudian kita mau menerbitkan artikel pada jurnal ilmiah, misal yang kita tuju adalah jurnal terindeks Sinta 3. Sinta 3 itu kan biayanya lumayan, terbitnya juga tidak cepat. Nah, jika kita pilih Sinta 3, kita tidak melihat jadwal wisuda, nanti bisa saja kita yang dirugikan. Contoh, kita submit jurnal artikel kita pada jurnal Sinta 3, lalu seminggu kemudian keluar LOA-nya. LOA itu sudah bisa digunakan untuk syarat sidang. Alhamdulillah, kita akan sidang. Setelah selesai sidang, kita akan menunggu jurnal kita terbit. Kalau revisi ya revisi, kalau tidak ya tidak. Nah, itu kita tunggu, itu lumayan waktunya. Jika sebulan, 2 bulan atau 3 bulan. Yang jadi masalahnya adalah jika jurnal yang terbit itu sebagai salah satu syarat untuk mengambil ijazah. Nah, kalau kita bersikeras mau menerbitkan artikel pada jurnal ilmiah terindeks Sinta 3 atau 2 atau lainnya, perhatikan dan tanya jelas-jelas kapan artikel itu terbit. Karena jika tidak, secara pribadi kita akan rugi nantinya. Contohnya begini, kita wisuda di bulan Agustus, sementara saat wisuda itu jurnal kita belum terbit. Jadi kita tidak bisa mengambil ijazah kita karena jurnal itu belum terbit. Tunggu dulu jurnalnya terbit, baru ijazah bisa kita ambil. Syukur cepat terbit jurnal. Loh, kalau jurnalnya terbitnya 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulan kemudian, maka 6 bulan kemudian baru kita bisa ambil ijazah kita itu. Nah, yang rugi kan kita. Harusnya ijazah itu bisa kita ambil dengan segera, bisa kita gunakan untuk mengajukan lamaran pekerjaan pada instansi-instansi lembaga pendidikan yang kita tuju. Jadi itu yang harus diperhatikan di situ. Nah, agar jurnal itu mudah terbit, sebaiknya dosen juga membaca artikel itu. Sudah sesuai belum? Sudah layak belum kira-kira untuk diterbitkan pada jurnal? Itu yang penting di situ. Jadi jurnal itu bisa diusahakan terbitnya kapan, terus jurnal yang dituju itu apa. Itu dulu sekarang ini. Jadi pertimbangan itu. Jangan begitu kita ACC skripsi, lalu artikelnya kita submit di jurnal Sinta 3, Sinta 2, kita nggak tahu kapan terbitnya artikel kita itu. Nah, setelah sidang kita wisuda.
Setelah wisuda jurnal belum terbit, ijazah kita belum dapat. Nah, kita rugi di situ. Itu yang perlu diperhatikan sahabat semua. Jadi agar kita itu tetap dalam keadaan tenang, nyaman dan santai, yang pertama kita lakukan adalah menyegerakan menulis laporan tugas akhir. Menulis proposal, kita bimbingan. Jika sudah seminar, kita segera penelitian. Kita olah datanya, kita kerjakan hasilnya. Lalu kita bimbingan. Semakin cepat skripsi itu di ACC dosen pembimbing, semakin bagus. Nah, di samping kita mengerjakan tugas itu, maka kita kerjakan juga artikel jurnalnya. Kalau bisa, saat bimbingan itu, jurnal juga sudah diupload atau sudah di-submit. Sehingga dia berjalan bareng. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah melihat jurnal dan memastikan pada pengelola jurnal kapan jurnal itu bisa terbit, kapan artikel kita bisa terbit. Itu dulu dipastikan. Kira-kira 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nah, kalau bisa cari jurnal yang lain, yang bisa lebih cepat, yang bisa kita manfaatkan. Itu yang harus kita lakukan sehingga kita bisa selesai kuliah tepat waktu, tamat tepat waktu, wisuda dan ijazah bisa kita ambil dengan segera. Nah, selain itu kita harus aktif, komunikatif untuk berkomunikasi dengan teman-teman, dengan dosen dan siapa saja untuk memberi informasi terkait penerbitan jurnal ilmiah itu, sehingga jurnal ilmiah itu tidak menjadi mimik yang menakutkan bagi setiap mahasiswa, baik dari segi biaya, lama terbit dan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.